bisa, saya bisa, saya bisa, saya pasti bisa, saya bisa, saya bisa. Saya percaya saya bisa mencapai impian, saya bisa mengambil tindakan, saya bisa. Waalaikumsalam. Aduh, sibuknya rajin sekali. Sedang apa Mbak Dela? Masih menilai pekerjaan anak-anak tadi yang diajarkan Bu Ayu. Oh, makanya semuanya sudah pulang kok masih di sini. Iya. Tadi saya berkeliling. Boleh saya duduk sebentar? Boleh, monggo Bu Ayu, silakan. Saya lihat Mbak Dela kok sibuk sendiri. Yang lainnya sudah pada pulang. Iya. Apa sih yang dikerjakan? Boleh lihat ya saya ya? Boleh Bu Ayu. Ini saya masih membuat RPP yang akan saya laksanakan pembelajaran untuk kegiatan habituasi dan juga menilai pekerjaan anak-anak. Oh iya. Saya lepas dulu ya maskernya ya, Oke. biar nyaman ya. Berarti ini masih dalam rangkaian latsar ya? Iya, masih. Gimana latsarnya? Ya, alhamdulillah sudah berjalan dan ini memasuki tahap habituasi di mana nanti akan menyelesaikan bab 4 dan bab 5 saya. Makanya ini jadi double ya pekerjaannya, ngoreksi Nggih. sambil bikin RPP. Nggih. Gimana ini perasaannya ini? Banyak pekerjaan ini. Ya, dijalani senang lah Bu Ayu. Senang ya? Nggih. Iya, tadi saya kan berkeliling ya Mbak Nggih. Dela. Kelas 1 sampai kelas 6 biasanya kan saya pagi seperti itu. Nggih. Saya melihat kok biasanya kelas 5 itu antusias, semangat kalau diajari Mbak Dela. Tapi kok tadi kok saya lihat sepi-sepi aja ya. Ada apa ya? Apa mungkin memang anak-anak sedang mengerjakan sesuatu atau gimana? Masih atau Bu Ayu? Iya, biasanya kira- selalu ramai di kelas tuh kelas 5, maksudnya ramainya tuh dalam pembelajaran. Nggih. Ya. Tadi saya juga lihat Mbak Dela ada yang tanya juga, jawabnya juga singkat, iya nggak apa-apa lihat di buku. Wah, biasanya nggak kayak gitu. Oh, nggih. Berarti Bu Ayu perhatian sama saya. Harus Terima perhatian. kasih. Sebenarnya apa ya Bu Ayu? Sebenarnya tugas ini kan sudah menjadi tanggung jawab dan kewajiban saya, di Ya. mana saya harus latsar, harus mengajar anak-anak, harus dikerjakan dengan bebarengan dan harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Tapi entah kenapa ya Bu Ayu, saya boleh cerita enggak ini Bu Ayu? Boleh, kalau menurut Mbak Dela saya ini di sini mau enak untuk diajak cerita atau Mbak Dela membutuhkan sesuatu atau teman untuk berbagi cerita, saya juga bersedia. Nggih, akhir-akhir ini kan saya sering izin, Bener. terus juga saya sering izin ke dokter karena saya sering sakit. Terakhir juga saya terkena tipes. Entah kenapa itu tugas yang bukan dibebankan, tugas yang harus saya selesaikan menurut saya itu kok banyak sekali. Apakah gara-gara itu sehingga kesehatan, terus keinginan saya, motivasi saya untuk mengajar ini sedikit menurun. Oh gitu, berarti hari ini Mbak Dela merasa kalau Mbak Dela sedikit menurun gitu ya. Iya. Baik itu mengajarnya, terus Mbak Dela berarti merasa apa ini? Umpama perasaan tuh perasaan apa? Satu aja, satu kata, satu perasaan yang menggambarkan keadaan Mbak Dela pada hari ini. Bingung, Bingung, satu kata, satu Iya. kata. Mau tambah kata lagi? bingung. Bingung aja ya. Iya. Bingung ya. Berarti dari ceritanya Mbak Dela tadi, Mbak Dela merasa bingung karena ya tadi banyak sesuatu pekerjaan yang banyak yang harus dikerjakan dan itu harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh penuh tanggung jawab itu ya. Nggih. Nah, jadi Mbak Dela merasa bingung, pusing. Akhirnya sering sakit, ya benar. Akhir-akhir ini saya juga ngobrol sama teman-teman guru. Ini Mbak Dela kenapa ya kok akhir-akhir ini sering sakit? Pertama izin
sakit katanya cuma flu, kok tiba-tiba jadi tipes. Sudah sehat lagi, periksa lagi, cek lab, nah itu. Nah mungkin itu juga ya yang mempengaruhi tadi Mbak Dela cerita menurun tadi ya. Nah berarti kalau Mbak Dela sekarang mau cerita sama saya, apa harapannya Mbak Dela nanti setelah Mbak Dela ceritakan ini kepada saya? Saya ingin kembali seperti yang dulu. Memiliki semangat yang tinggi untuk kembali. Semangat mengajar anak-anak dengan tanpa mengabaikan tugas-tugas yang sudah dibebankan. Sehingga anak menjadi semangat juga untuk mengikuti pelajaran saya. Berarti tujuannya Mbak Dela supaya Mbak Dela kembali semangat lagi, motivasinya ada lagi dalam mengajar ya. Apalagi tugas utama kita adalah mengajar, guru. Ya bagus. Saya menangkap itu maksud dan tujuan Mbak Dela supaya tadi ya yang diceritakan itu harapannya bisa berhasil seperti itu. Memang akhir-akhir ini saya juga merasakan Mbak Dela ya, mohon maaf ya, saya merasakan Mbak Dela ini sibukannya seperti itu. Kadang saya mau minta bantuan pun jadi sungkan karena saya ini sibuknya, ditambah lagi acara sakit dan lain-lain itu. Nah, dari yang Mbak Dela rasakan, kebingungan Mbak Dela tadi, mungkin ada yang lain yang selain tugas yang menumpuk ini, mungkin ada permasalahan lain, mumpung Mbak Dela mau cerita, siapa tahu saja ada lagi. Iya kan, saya itu di rumah sendiri ya Bu Ayu. Maksudnya saya kan orang tua nggak ada. Jadi ngurus anak, suami, pekerjaan rumah, masak, nyuci, semuanya itu saya. Terus pekerjaan rumah harus terselesaikan dan pekerjaan di sekolah juga harus selesai. Jadi saya itu harus bisa gimana ya caranya supaya semuanya itu bisa terselesaikan. Jadi selain ada tugas dari sekolah juga ada tugas-tugas yang harus diselesaikan di rumah. Oh gitu, berarti tambahan itu ya. Di rumah pun harus menjadi seorang ibu gitu ya. Nah dulu sebelum Mbak Dela, dulu apa pernah Mbak Dela punya kegiatan yang banyak sampai menumpuk? Itu pernah apa enggak? Pernah waktu kuliah. Oh pernah ya. Kuliah sudah bekerja? Apa kuliah saja, tapi kan saya juga sudah membawa anak saya yang umur 7 bulan. Jadi waktu kuliah ngerjakan skripsi saya sambil ngomong. Tapi di situ saya menggunakan jasa orang lain buat ngasuh anak saya. Jadi anak saya ada yang ngasuh, saya ngerjakan tugas. Berarti juga pernah merasakan repot ya? Nah, kalau dulu punya pengalaman seperti itu, terus sekarang dengan keadaan Mbak Dela yang seperti ini bingung. Nah, apakah ada dari pengalaman yang dulu mungkin bisa menjadikan sebuah solusi atau gimana supaya kebingungan Mbak Dela itu bisa teratasi? Kan dulu pernah punya pengalaman itu. Kalau dulu gimana? Coba saya ingin tahu ceritanya. Kalau dulu itu saya jadwal Bu Ayu. Mulai dari saya bangun pagi itu, misal bangun pagi harus sudah anak saya sudah harus mandi, makan. Setelah ngurus anak saya selesai, saya titipkan di orang itu, terus saya bimbingan dari jam sekian sampai jam sekian. Selesai bimbingan langsung saya kerjakan lagi apa yang sudah saya bimbingkan tadi, saya benahi atau saya revisi. Sudah itu nanti kalau sudah selesai urusan perkuliahan saya, terus baru menjemput anak saya atau mencuci baju di kosan seperti itu. Jadi membuat jadwal jadi terperinci. Selain membuat jadwal itu juga saya minta bantuan teman saya. Meminta bantuan teman kuliah kalau ada suatu permasalahan tentang perkuliahan itu saya sharingkan ke teman saya. Dan juga saya membuat skala prioritas di mana ada bagian yang harus saya
utamakan terlebih dahulu yang harus saya selesaikan terlebih dahulu. Gitu. Ya, ya. Kalau Mbak Dela, dengan pengalaman Mbak Dela seperti itu, saya kira kalau saya jadi Mbak Dela itu saya juga pasti merasakan repot ya. Saya nggak bisa membayangkan Mbak Dela bisa kuliah, bisa mengerjakan skripsi sambil ngomong anak. Saya dulu apa ya, kuliah itu belum punya anak, belum jadi nggak tahu rasanya. Ternyata Mbak Dela lebih hebat daripada saya dengan pengalaman Mbak Dela seperti itu. Nah, itu Mbak Dela. Mungkin Mbak Dela dengan kekuatan Mbak Dela seperti itu, Mbak Dela tadi sudah saya tangkap dari cerita Mbak Dela bisa membuat jadwal, terus ada skala prioritas, terus ada juga melibatkan teman-teman. Nah, apakah itu bisa Mbak Dela apa ya, duplikasi lagi solusi yang seperti dulu, kerepotan yang seperti dulu, terus Mbak Dela duplikasi untuk mengatasi kebingungan Mbak Dela saat ini? Coba, kalau bisa bagaimana? Saya akan membuat jadwal tadi, seperti tadi, membuat jadwal yang akan saya kerjakan mulai hari ini, besok, dan seterusnya. Dan juga minta bantuan kepada guru seperti Bu Neni, Bu Har, terkait tugas-tugas misal dari sekolah yang kurang bisa saya kerjakan. Terus juga memprioritaskan tadi yang mana yang harus saya kerjakan terlebih dahulu dan sifatnya segera. Nah, berarti Mbak Dela sudah agak terbuka ya ini ya pikirannya. Agak nanti saya akan buat jadwal deh. Saya bikin skala prioritas yang mana yang jadwal. Tadi saya lihat, saya dengar di cerita Mbak Dela yang waktu kuliah tadi, Mbak Dela tugas itu nggak pernah numpuk loh, ya kan? Iya. Nanti ceritanya kan langsung pulang, langsung saya koreksi, revisiannya dari dosen, dari pembimbing tadi langsung saya Iya. Berarti Mbak Dela itu sebenarnya bukan tipe orang yang sering menunda pekerjaan. Kalau saya lihat dari cerita Mbak Dela. Apalagi pengalaman Mbak Dela selama mengajar di sini, sebelum Lasar ini kan kalau ada tugas pasti langsung selesai, ya kan? Hasilnya juga bagus. Saya senang itu. Nah, tapi kok tiba-tiba sekarang Mbak Dela jadi murung, anak-anak jadi punya laporan seperti itu, jadi kan ya saya merasa gimana. Makanya tadi, loh kok Mbak Dela belum pulang? Ternyata seperti itu. Nah, karena Mbak Dela sudah menemukan ya tadi ya, kira-kira apa yang bisa menjadi solusi atas kebingungannya Mbak Dela. Kapan Mbak Dela akan melaksanakan itu? Besok insya Allah sudah saya lakukan dengan membuat jadwal atau menggunakan skala prioritas yang harus saya kerjakan terlebih dahulu. Jadi mulai besok Mbak Dela sudah mulai menyusun jadwal ya. Besok nih ya. Iya. Kalau seandainya komitmen Mbak Dela besok itu tiba-tiba mengalami kebimbangan lagi, siapa yang akan Mbak Dela jadikan orang yang bisa membantu Mbak Dela lagi selain teman tadi, selain ya pokoknya siapa aja yang dilibatkan lagi selain teman? Mungkin ada, kan teman kan tidak setiap hari ada. Mungkin juga dari suami saya. Nah, suami itu teman terdekatnya. Itu juga bisa loh dimanfaatkan. Masa suaminya manfaatkan terus? Gantian dong. Gantian yang nanti saya juga minta bantuan suami terkait mungkin kegiatan yang ada di rumah supaya saling membantu. Bagus. Nah, itu saya setuju. Jadi keterlibatan suami di rumah akhirnya Mbak Dela juga mau melibatkan. Gitu. Nah, sekarang gimana Mbak Dela? Sekarang yang Mbak Dela rasakan setelah cerita dengan saya tadi? Ya, memang beberapa hari ini, ngapunten ya Bu Ayu, memang saya merasa memang kurang dalam pekerjaan ini. Setelah saya
curhat sama Bu Ayu. Waduh, curhat hari ini. Curhat dong, Ma. Jadinya saya bisa mengeluarkan unek-unek dan juga halangan-halangan yang sudah saya lalui, sehingga tadi ada beberapa solusi ya Bu Ayu yang akan saya laksanakan mulai besok. Jadi saya terima kasih karena sama-sama, sudah memberikan dan mau menampung curhatan saya. Sama-sama Mbak Dela. Nanti Mbak Dela kalau butuh apa-apa jangan sungkan. Oke. Saya, teman-teman semua ini bisa kok diajak cerita ya. Oke. Setidaknya walaupun tidak memberikan solusi, bisa meringankan beban. Oke, Bu Ayu. Gitu. Jangan dipendam sendiri. Apalagi sampai murung. Kasihan kecantikannya nanti luntur. Kan saya lihat anak-anak juga kalau biasanya sama Mbak Dela itu semangat, kadang nggak hadir berapa hari sudah dicari Bu Dela mana, Bu Dela mana. Itu yang saya ingin harapkan kembali dari Mbak Dela. Gitu Mbak Dela ya. Siap. Semangat ya. Nggih. Mulai besok? Ya, besok. Oke, mulai besok. Nah sekarang istirahat aja dulu. Ini sudah siang. Nah, ditutup laptopnya. Ini koreksinya masih ada waktu besok. Ya. Atau bisa dibawa di rumah, nanti minta bantuan suami untuk mengoreksi kalau bisa. Nggih, Bu Ayu. Gitu ya. Nggih. Saya tinggal dulu Mbak Dela ya. Nggih. Nggak apa-apa ya. Mboten napa-napa. Ya, semangat Mbak Dela. Nggih, Bu Ayu. Saya matur juga nuwun. izin pulang duluan, nanti dikunci semuanya ya. Nggih. Kelasnya. Nggih, Bu Pulang Ayu. dulu. Nggih. Semangat ya. Nggih, matur nuwun. Pokoknya harus sukses. Siap. Ya. Udah ya.